Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini marilah sama-sama kita dengarkan ceramah Ramadan salat tarawih yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi MPD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa midadihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Assalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumiz zahirah min yaumi hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi, amin, wa akrimna binuril fahmi, waftah alaina bima'rifatil ilmi, wa hassin akhlaqana bil hilmi, wa sahhil lana abwaba fadlik, wanshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap DKM Masjid Al-Murtada, para guru, para asatizah, wabil akhas yang mengimami sholat Isya berjamaah dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Suara yang merdu dan mendayu-dayu sehingga menyibak dedaunan semilir pada malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan sholat tarawih yang baru saja kita kerjakan, witir yang nanti kita lanjutkan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untayan kata syukur yang tiada terukur kembali kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tiada bertepi kepada Allah Rabbul Izzati, Rabb yang sampai saat detik ini masih menghamparkan segala aneka macam nikmat, ragam rahmat buat kita semua. Dialah Rabb yang telah mempertemukan kita kepada satu bulan yang suci, yang mudah-mudahan nanti kita kembali menjadi sosok insan yang fitri. Salawat bertabur salam sejahtera abadi terlimpah ruah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa yang baru saja kita rampungkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum kita kerjakan, kiranya Allah memberikan kekuatan lahir dan batin sampai di penghujung Ramadan nanti, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita rehat sejenak, tidak berlama-lama,
tema yang kita usung pada kesempatan malam hari ini di malam ke-19 dari bulan suci Ramadan, tidak lain adalah peranan Al-Quran dalam kehidupan. Saya ambil secara globalnya saja. Mudah-mudahan singkat ini selesai jam 11. Setuju Bu? Setuju? Saya nggak setuju. Ibu bapak yang saya muliakan, tujuan hidup seorang muslim itu ada dua macam. Ada berapa Bu? Dua. Dua apa? Macam. Macam apa? Dua. Dua apa? Ada dua macam tujuan hidup seorang muslim, Pak. Yang pertama tujuan jangka pendek, namanya fid dunya hasanah. Yang kedua tujuan jangka panjang, namanya wafil akhirati hasanah. Untuk bisa mencapai tujuan ini kita harus punya alat. Alat yang bisa menyampaikan kepada tujuan tersebut. Kemarin hujan deras, benar. Angin tiupannya kencang. Pagi genteng rumah bocor. Untuk bisa naik ke atas kita harus punya alat, namanya apa? Tangga. Sabab tangga menjadi wajib, yang wajibnya itu menyampaikan kita ke atas genteng. Sama, untuk bisa mencapai kehidupan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kita juga harus punya alat. Alat yang bisa menyampaikan kepada tujuan tersebut. Apa alatnya? At-Taubah 111. Surat apa Bu? Surat apa? At-Taubah 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada dua alat yang dijawab oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 111 ini. Yang pertama amwal, yang kedua anfus. Apa Bu? Amwal dan mampus. Anfus. Apa itu anfus? Anfus adalah sesuatu yang saat ini ada dalam diri kita berupa kepribadian, baik pemikiran, skill, tenaga, motivasi, inovasi terdepan, itu namanya anfus. Adapun amwal, yang saat ini materi yang kita miliki, materi yang kita kuasai berupa apa? Harta, pangkat, jabatan, tanah, perkantoran, perkebunan dan lain sebagainya, itu yang namanya amwal. Baik harta maupun diri haruslah menuju kepada tingkatan yang bernama alat. Dengan alat itulah harus kita peralat. Kenapa? Memang harus kita jadikan alat dalam kehidupan. Namun jangan dijadikan alat sebagai sumber tujuan. Kalau alat dijadikan sumber tujuan, maka kita tidak akan menemukan tujuan yang sebenarnya. Jelas Ibu? Bu, jelas? Jelas nggak Bu? Nih Pak, makanya 2 tahun yang lalu kita sulit untuk bertemu dan berkumpul di rumahnya Allah rapat seperti ini, benar. 2 tahun yang lalu tuh, ketika kita ajak saudara kita, Bang, ayo ke masjid. Enggak ah. Kenapa? Takut COVID. Ayo Pak Haji ke musola. Enggak mau, di rumah aja, takut COVID. 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang tujuan semacam itu, alasan itu tidak masuk akal. Makanya ini malam sudah masuk di tahap fase kedua. Sebentar lagi limpahan ampunan akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih rasanya Ramadan akan berpisah dalam kehidupan kita, benar. Saya kalau sudah masuk di fase kedua, masuk malam 20, rasa-rasanya gimana gitu hati. Rasa-rasanya Ramadan baru kemarin kita berjumpa, tarawih baru malam pertama kita berkumpul, sesak berjubal, tumpah di dalam, atas penuh, luar pun luber.
Tapi saat ini kita lihat kembali rumah Allah sebentar lagi akan merasa sepi. Kenapa? Jamaahnya sudah banyak yang tereliminasi. Betul, betul. Inilah jangan sampai 2 tahun yang lalu terulang. Kalau kemarin kita rindu akan datangnya Ramadan, ingin iktikaf di dalam masjid, ayo ini Allah limpahkan. Allah naungi dengan awan rahmatnya, Allah tuang dengan kemenangannya. 2 tahun yang lalu dampaknya luar biasa, pendidikan, anak-anak kita sekolah di rumah, benar, betul Bu, anak-anak kita sekolah di rumah, habis tuh pada diemposin bocah, pada biru tuh pahanya. Enak kok jadi guru, enak gak? Rasain dah tuh. Bukan hanya sektor pendidikan, sektor ekonomi, pedagang, pengusaha, ngurung tikar, nggak cukup sampai di situ. Sektor ekonomi ustadz pun gulung tikar. Berasa banget tuh, berasa Al-Murtado kagak ngundang. Kenapa? Ini ujian. Setiap tahun datang Ramadan kita selalu ditempa, diuji, digembleng menjadi apa? Tempaan iman-iman yang intan belia ketika keluar dari madrasah Ramadan, menjadi tempaan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas, Al-Ankabut ayat pertama. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kita ngaku beriman kepada Allah, ntar dulu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekarang, nah ini persaingan ketat. Ramadan pun kita mampu bersaing. Bersaing dalam segi apa? Fastabiqul khairat. Kalau di Ramadan kita mampu melaksanakan unsur segala ibadah, baik yang maqdha maupun yang ghairu maqdha. Malam kita tahajud, kemudian lisan kita tidak pernah kering kerontang, selalu mengagungkan asma Allah dalam detak dan detik kehidupan kita. Tadarusul Quran tidak pernah lepas, ayat demi ayat kita wahyu ilahi nggak pernah lepas dalam kehidupan kita. Ramadan, apalagi ibu-ibu dah pahalanya besar banget kalau bangunin sahur malam-malam tuh, bener Bu, pahalanya gede. Jam 1 ibu udah bangun, jam 2 Masya Allah tuh bini bangun, anak masih pada tidur persis di depan TV pada apa? Ngelepar tuh, persis kayak topo basah. Laki masih ngorok, bini ngeratak jam 2 malam. Tahu ngeratak? Nyari apaan? Nyari minyak goreng. Ketemu tuh minyak goreng, diusap-usap, dielus-elus, dinyanyiin. Terlalu mahal, harus ku bayar curanganmu dengan air mata, dengan air mata. Lakinya bangun, gila bini gua nih. Ujian semakin bertambah, semakin kuat. Ini orang-orang yang beriman. Makanya agama kita nggak melarang untuk mencari alat sebanyak mungkin. Apa itu alat? Pangkat, jabatan, harta, silakan. Yang terpenting alat ini untuk menyampaikan kepada apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menumbuhkan kesalehan pribadi, menumbuhkan kesalehan sosial. Makanya mohon maaf ibu bapak, ini peranan Al-Quran dalam kehidupan. Memang kita lihat Al-Quran itu benar-benar kitab yang dianggap suci. Kalau setiap kitab yang dimiliki bahkan dianut oleh orang-orang yang beragama, baik muslim maupun non muslim, yang dianggap suci, Al-Quran merupakan kitab suci. Kenapa? Karena isi dan ajarannya benar-benar sesuai dengan fitrah manusia. Jangan jauh-jauh dah, ambil contoh. Yang namanya manusia, yang namanya laki-laki punya hasrat, punya hawa nafsu, mencintai pasangan hidupnya berupa perempuan. Benar, itu fitrah Pak. Fitrah itu manusia, isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian Al-Quran lihat memberikan fitrah manusia. Siang hari lihat, bisa kita lihatlah makanan yang ada di hadapan kita, semuanya serba halal, secara fitrah halal. Kenapa tidak kita makan? Karena itulah peranan iman. Sungguh saatnya berbuka puasa. Ada istri cantik memikat, dandanannya begitu hebat. Kenapa tidak kita dekati? Tunggu saatnya waktu berbuka puasa. Fitrah manusia.
Kalau andai kata 1 bulan full fitrah manusia untuk tidak bisa mendekati seorang istri, mohon maaf, rontok rambut kepala nih. Tuh fitrah manusia. Kita bicara fitrah aja nih. Yang berikutnya apa? Kita ini yang namanya puasa enggak mestikan sehari semalam, pasti ada saatnya berbuka puasa. Kenapa? Fitrah. Betul, benar gak? Penceramah diri di atas mimbar, fitrah. Selesai ceramah pulang, masa begitu doang? Fitrah. Ini bicara fitrah nih, fitrah. Kita bicara fitrah. Artinya apa? Fitrah di sini harus sesuai dengan kesalahan pribadi. Makanya sekarang banyak orang yang saleh pribadinya, sujudnya luar biasa, sholatnya khusyuk, tapi sementara di samping rumahnya ada orang yang kurang mampu, dia tidak mau membantu. Kesalehan pribadi mengalahkan kesalehan sosial. Banyak orang yang pergi haji 2, 3, 4 kali tapi terganjal, dia tidak bisa masuk dalam surga. Kenapa? Karena di samping rumahnya ada anak yatim yang lapar, merintih kelaparan. Dia tahu bahkan dia mampu tapi tidak mau membantu orang tersebut. Inilah namanya kesalehan pribadi tapi tidak menemukan kesalehan sosial tuh. Makanya ini peranan Al-Quran luar biasa. Ayo kita ajarkan kepada anak-anak kita. Saya yakin yang hadir malam hari ini orang-orang yang hafal 30 juz atau juz 30. Bu, juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Apalagi udah masuk malam 19, ya Allah, ibu-ibu sambil nungguin sahur atau dibaca Al-Quran, apalagi malam Jumat baca surat Yasin, wajar ngantuk mata. Ayat pertama, 2, 3, 4, ayat 5 berubah. Kenapa ketiduran? Yasin wal Qur'anil Hakim, jam 2 malam tuh baca. Ala siratim mustaqim, ketiduran. Kaget, siratal ladzina an'amta alaihim. Lah, kemana itu ayat? Peranan Al-Quran, ayo kita juantakan kepada anak-anak kita. Hatamkan, baik, silakan. Tadaburkan, iya, emang kita harus. Ini bulannya Al-Quran. 17 Ramadan kemarin mungkin kita sudah dengar tausiah dari guru-guru kita, tapi pengamalannya, peranan dalam kehidupan harus kita jadikan sebagai apa? Sumber kehidupan orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini bulannya peranan Al-Quran sekaligus istiqomah, Pak. Ini kita sudah masuk di babak semifinal, pesertanya udah banyak yang masuk kotak, bener. Lihat nanti 10 terakhir Masjid Al-Murtado tinggal 2 shop. Lihatlah, itu usia-usia yang 70 tahun ke atas. Nanti kita lihat kenapa kalau sudah babak final pesertanya kagak banyak, tinggal 2 tuh, Jerman ketemu Brazil. Benar. Ayo semangat terus, Bu. Kita bersyukur Allah masih panjangkan umur, Pak. Kita tafakur, ada yang bisa jamin besok subuh ketemu Ramadan? Ada yang bisa jamin? Enggak ada yang bisa. 5 hari yang lalu saya ceramah ya di daerah Kerawang Barat, ada ustadz sehat walafiat, makan nasi kebuli 1 nampan dengan saya, dia cuma 1 sendok doang, sendok semen lah banyak. Sehat walafiat, bicara sebagaimana orang mestinya. Selesai pulang jam 5 subuh ditelepon, Pak Ustadz si fulan meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang bisa menjamin Ramadan ini bisa saja Ramadan terakhir. Tapi kita ingin minta kepada Allah, tangguhkan usia kami seterusnya sampai masuk bulan Syawal atau balikna Ramadan tahun yang akan datang, kita bisa bertemu gini lagi. Amin nggak Pak? Kenapa? Ini penting. Jangan sampai hal-hal yang sudah lewat kita lewati. Ini malam puasa kedua, ayo kita manfaatkan, kita hormati 17 Ramadan, kita hormati 10 hari Ramadan dengan apa? Tegakkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, peranan istiqomah. Saya nggak bicara panjang lebar tentang istiqomah, saya ambil 1 contoh saja dah, menjadikan rangsangan ibadah buat kita. Ada pengusaha kecil,
Ini pengusaha kecil benar-benar tautan hatinya hanya kepada Allah, tambatan hatinya hanya kepada Yang Maha Esa. Hari Jumat zuhur 11.50, ini orang sudah siap-siap untuk pergi ke masjid. Tiba-tiba telepon berdering, diangkat tuh, bunyi teleponnya kayak gini, kalau ibu bisa jawab 2 juta persembahan proma. Diangkat tuh, teng tong teng teng tong teng teng tong teng teng. Lagu apa bu? Bu, lagu apa bu? Diangkat. Waalaikumsalam. Bro, saya mau datang ke rumah. Biasa bahasa gaul, bahasa bisnis kayak gini pak. Bro, saya mau ke rumah. Ya silakan, jangan lama-lama. Ini Jumat, beres. Sampailah ini orang di rumah. Salam masuk berpelukan, duduk, diberikan teh. Ya, tehnya teh manis. Bini lagi goreng tempe dengerin pembicaraan suaminya dengan tamu. Kata ini tamu, bro begini, saya datang kemari mau ngasih duit nih, mau ngasih hadiah buat ente buat usaha. Dibuka 200 juta tuh. Bini lagi goreng tempe, buru-buru kompor dimatiin. Oh, bini tuh, bini denger duit 200 juta langsung dimatiin tuh kompor. Nguping dah tuh, ngintip di balik tirai. Udah kayak film ya Roma Irama. Kata ini yang punya rumah, ya terima kasih. Kata yang tamunya, bro saya lihat dari tadi kau gelisah banget ngeliatin jam lu. Apa sih? Begini bang, ini hari Jumat, kita bicarakan nanti aja lah setelah sholat Jumat. Kita makan bareng-bareng dengan sayur goreng asam, sambelnya sambal apa? Sambal terasi sama lalaban. Terbayang nggak bu? Terbayang nggak? Udah tuh, ketika ngomong kayak gini nggak bisa. Bisnis ya tetap bisnis, ibadah entar dulu. Oh nggak bisa. Ketika dia ngomong kumandang azan, Allahu Akbar, panggilan sholat tiba. Ini orang beriman nih ngomong, udah gini aja dah, saya mau berangkat dulu. Nggak mau nih uang, udah itu bukan rezeki saya, diambil. Bini kesel, ya bang dasar goblok tolol. Oon tahu Oon? Ini on bahasa keren banget. On ada, kalau ada on tuh bahasa on. Orang kalau on minum es ditiup tuh on namanya. Berangkat ini orang kemana? Ke masjid, dia sholat sunnah, dihampar sajadah. Setelah di sholat sunnah dia istighfar, minta ampun, ya Rabb saya lalai. Padahal dia tidak lalai, dia nggak lalai, diminta ampun sama Allah di bulan Ramadan. Selesai di sholat Jumat, dia santai aja, hatinya tenang. Kenapa? Tambatannya, sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu. Pulang dah tuh, sampai di rumah nanya sama bininya, gimana mah sayur asam sudah siap? Santai aja, lihat Allah maha pengasih tak pilih kasih, Allah maha penyayang tak pandang sayang. Hitungannya bukan 1 tahun, tapi hitungannya 3 bulan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ibu mau tahu jawabannya? Mau tahu? Jangan kemana setelah yang satu ini. Langsung telepon berdering lagi. Dari siapa? Teman masa kecil pak. Diangkat itu telepon, bang saya ini masih kenal. Ya Allah kemana aja ente? Ya udah ane mau datang ke rumah. Datang datu ini orang, datangnya pakai mobil yang harganya mahal, Alphard yang harga 1,5 M. Turun itu orang dari mobil bawa apa? Bawa koper. Bini lagi jemurin pakaian, lempar tuh pakaian buru-buru, teriak, bang koper bang, bang koper bang. Pasti isinya duit, duit lagi tuh. Masuk dah tuh berpelukan mesra, duduk panjang lebar ngomong, bro bang dulu kau bantu saya dalam kesulitan, sekarang saya sukses di atas kenikmatan ini, saya bantu, saya berikan hadiah nggak banyak, 400 juta. Masya Allah. Untung berapa pak? 2 kali lipat. Bini senyum. Kalau tadi kan 200 juta ditolak, bini nyanyi, ku menangis membayangkan betapa sedihnya hatiku. Tadi tuh 200 juta tuh. Ya Allah, enggak panjang lebar, pulang nih tamu. Itu suami mengharapkan, ya Allah terima kasih banyak. Bini langsung bawa sayur goreng asem. Semua tuh, bang makan bang, biar banyak, biar gemuk bang. Ayo bang, biar gemuk bang, makan bang tuh. Ya Allah ibu, suami lagi makan dinyanyiin sama suaminya, sama lakinya, sama bininya. Boleh gak? Laki lagi makan dinyanyiin sama bini, boleh gak? Boleh, ibadah. Ini suami lagi makan pak dinyanyiin, bang
Kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi. Oh. Praktekin po, praktekin tas subuh. Dilempar piring iya. Artinya apa? Di sini ibu bapak terakhir. Ini orang punya dua opsi. Yang pertama, lihat, yang 200 juta walaupun untung besar, tapi di situ ada ya tidak ada ridho Allah, ditolak sama ini orang. Tapi walaupun yang opsi kedua untung kecil, tapi di situ ada nilai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan. Alhamdulillah. Ini rangsangan ibadah buat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berpacu semangat terus untuk meraih dan menggapai ridhonya Allah, rahmatnya Allah, ampunnya Allah. 10 terakhir kembali kita hidupkan keluarga kita. Kemudian kita perbanyak tadarusul Quran, iktikaf di masjid maupun di mana saja. Mudah-mudahan senantiasa Allah terima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.